Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu maulana al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Fatimiyah Al-Mukarramah Ustazah Haja Samiaknah beserta keluarga. Allah panjangkan umur dalam sehat, dalam taat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maaf sifat Ustazah, wabillahi khusus Ustazah Maswa, Ustazah Tuti, ibu-ibu semuanya jamaah Majelis Taklim yang insya Allah duduknya kita menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai majelis kita, Kitab Sulamut Taufik halaman ke-9 ya. Kemarin sampai neraka. Ya, kita udah bahas tuh semuanya. Ingetin lagi kemarin adalah apa sih yang Rasulullah bawa gitu ya. Jadi ingat Bu, ini lanjutannya kitabnya begini. Nah, Rasulullah diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rasulullah diutus untuk kasih rahmat sama alam semesta. Juga Rasulullah diutus untuk memberikan kabar, berita, yang mana berita ini adalah hak wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang Rasulullah kabarkan? Ingat yang kemarin nomor 5 halaman 5. Yang pertama, Rasulullah mengabarkan bagaimana keadaan siksa kubur. Yang kedua, Rasulullah mengabarkan bagaimana nanti taftish. Apa itu taftish? Pemeriksaan dua malaikat utusan Allah, yaitu Munkar dan Nakir. Apa yang Nabi Rasulullah beritakan atau sampaikan atau kabarkan? Ba'ats, yaitu seluruh makhluk yang bernyawa, wal ba'su wal hasyru wal qiyamatu wal hisabu wat tawabu wal adabu wal mizan. Rasulullah mengabarkan ba'ats, yaitu seluruh makhluk yang bernyawa dihidupkan kembali dari kuburnya pada hari kiamat. Yang halaman 6, ingetin dulu. Jadi nanti ketika semua makhluk ada di dalam kubur, nanti Allah akan menurunkan air hujan. Menurunkan air hujan, lalu bangkitlah yang ada di alam kubur, semua makhluk bangkit yang ada di dalam kubur. Dan ketika bangkit makhluk-makhluk itu, manusia-manusia itu sudah tahu dia akan kemana. Jadi gitu. Jadi ketika bumi sudah dihancurkan, semua sudah tertanam di bawah tanah, lalu Allah menurunkan hujan. Dengan hujan Allah mengeluarkan makhluk-makhluk yang ada dalam kubur, dan manusia semua pada saat itu tahu dia harus kemana. Kemana dia? Hasyar, kepada mahsyar. Tapi manusia yang bangkit dalam kondisi yang sangat berbeda-beda. Di antaranya dikisahkan dalam hadis sahih, manusia ada yang menjulurkan lidahnya panjang ke bawah. Manusia ada yang berjalan dengan kedua tangannya, bukan kedua kakinya. Dan masing-masing mereka itu akan masuk kepada golongan yang serupa. Jadi yang julur lidahnya panjang sama-sama julur lidahnya panjang. Yang jalan sama kaki sama-sama yang jalan sama kaki. Kemudian yang wajahnya berbentuk khimar keledai sama-sama dengan wajah yang berbentuk keledai. Dia sudah tahu dia akan kemana. Itu Bu, jalan tuh kepada mahsyar yang entah sampai kapan. Waktunya belum tahu. Kita akan merangkak ke sana dalam keadaan tanpa busana, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan satu sebaya seumurnya. Jadi kita semua sama umurnya, mau anak, mau nenek, mau yang sama umurnya dalam keadaan tidak berbusana. Kemarin saya udah bahas, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita tidak malu dalam keadaan telanjang? Rasulullah menjawab, tentunya itu adalah hari yang sangat berat sampai tidak ada hawa nafsu yang ada di antara kita, Bu. Jadi nggak udah melihat orang, udah nggak ada hawa nafsu lagi pada waktu itu, karena udah hari yang syadid, hari yang berat, hari yang mengkhawatirkan. Jadi kita nggak akan bisa ngelihat nafsu lagi, ngeliat orang yang nggak pakai busana udah nggak mikir apa lagi. Pada waktu itu yang kita ingat cuma dosa kita, ketakutan. Kita udah nggak ingat kita udah pernah pergi haji,
Kita udah nggak ingat kita udah berapa kali sedekah, udah berapa kali sholat malam. Yang kita ingat cuman wa ana wa dzambi. Saya begini, saya begitu, dosa begini, dosa pernah begini, nggak pernah mikirin orang. Kan kemarin saya udah bahas tuh bulan yang lalu ada 3 hal, 3 keadaan, di mana 3 keadaan ini yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum sya'nu yughni, di mana kita nggak akan nyari anak, nggak akan nyari siapa, nafsi sendiri-sendiri. Anak gadain ibunya, ibunya gadain anaknya, nggak anggap saudara, nggak anggap orang tua, nggak ada. Kenapa? Kekhawatiran yang khawatir, ketakutan yang parah, yang syadid, karena kita tahu Sang Maha Hakim yaitu Allah akan menghakimi kita. Itu namanya alam ba'as dan hasyar. Hasyar itu yaumal mahsyar yang tanpa batas, nggak ada batasnya. Nggak ada tempat buat berteduh dalam keadaan kehausan yang sangat. Kita pas lagi bangkit dalam keadaan kehausan, nggak ada tempat buat istirahat, nggak ada tempat buat berteduh. Kita bayangin dulu ya, dalam keadaan begini, dalam kondisi begini, yang diingat adalah anak. Kenapa saya begini, dosa saya begini, ingat semua dosa kita. Kemudian setelah itu sampailah hari kiamat. Ini Nabi ngabarin semua nih buat meningkatin iman kita, buat kita ngasih tahu jangan lalai sama kehidupan dunia. Nabi ngasih tahu kita, ngasih info. Coba kalau kita nggak dikasih info begini, kita lalai ya. Dikasih info begini aja kita lalai, apalagi kita nggak dikasih info begini ya Rasulullah. Masih begini aja kita masih lalai sama dunia. Enak masih enak aja, tidur masih nyaman, bangun tidur kayaknya baru banget tidur, udah bangun lagi, merasanya begitu. Karena kita butuh waktu lama buat tidur. Tapi Nabi nggak pernah wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi tuh hatinya nggak pernah tidur sekalipun matanya terpejam. Jadi Nabi walaupun dia lagi tidur, bangun langsung sholat, nggak perlu wudu. Nabi. Kalau kita duduk begini aja udah ngorok, udah hilang kesadaran. Nabi nggak hilang, nggak zawalul akal. Nabi nggak hilang akal lagi tidur. Nabi wa qalbuhu lam yanam, hatinya masih koneksi sama Allah. Wal ainu qad na'asat, matanya merem, hatinya tetap nyambung sama Allah. Kalau kita pelor, tentu bakal deh tidur. Itu Rasulullah nggak gitu. Makanya Nabi habis tidur langsung sholat. Karena dia nggak hilang akal, nggak hilang kesadaran. Rasulullah ngabarin begini, hari kiamat, apa sih kiamat? Dihancurkan seluruh alam ini sehingga tiada yang kekal selain Allah yang Maha Agung. Nabi ngabarin hari kiamat. Kemudian Nabi ngabarin siapa? Hisab. Hari dihisab 3 hal. Ya, yang 3 hal ini kita nggak akan peduli sama orang-orang yang kemarin apa Bu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Di mana yang pertama adalah hisab. Kita nggak peduli sama orang lagi dihisab, waktu dihisab, waktu dihitung. Kita nggak peduli sama orang waktu di mana mizan lagi ditimbang. Kita nggak peduli di mana waktu lewat di tiang sirat. Nih 3 keadaan ini kita nggak peduli sama siapapun selain diri kita sendiri. Nggak peduli kita. Ya Allah, kita mudah-mudahan selamat ya Bu ya, daripada dahsyatnya nanti yaumul qiyamah. Mikirin diri sendiri udah kacau balau, udah nggak tahu kemana pikiran kita. Kemudian ingetin lagi yang kemarin Bu ya, dihisab, dikasih pahala. Habis dihisab dikasih pahala atau diazab. Habis dihisab ada dikasih pahala atau diazab. Habis itu nggak sampai dihisab, nggak sampai dihitung, udah dihitung ditimbang. La ilaha illallah. Udah dihitung, ditimbang. Nanti Bu yang kemarin saya bilang Bu tuh di yaumul mahsyar itu Bu, kita nggak tahu. Dalam riwayat mengatakan 40 tahun kita nggak tahu tuh di mahsyar. Kita harus berbuat apa kita nggak tahu. Dikumpulin dari zaman Adam sampai Muhammad di yaumul mahsyar, dipandang tanpa batas, tanpa teduh, tanpa tempat berlindung. Nggak tahu berapa lama kita di situ sampai kita udah kekhawatiran, ketakutan, kita sama-sama berbondong nyari Abul Bashar, nyari Nabi Adam. Kita bilang ya Allah, iya kita nyari tuh, kita saking bilang udah dah nih kita harus ngelakuin apa, kita ngomong begitu. Ini Rasulullah mengabarkan dalam riwayat. Kita harus gimana nih ya Adam, tolong kita, dan kita akan memuji Nabi Adam.
Kita akan puji dengan harapan Nabi Adam bisa menghadap Allah dengan keadaan percaya diri, dengan pede minta. Daripada kita begini nggak tahu apa-apa, panas, tenggelam dalam keringat, kekhawatiran, lagi di mahsyar, lagi di hasyar. Kata Nabi Adam apa? Saya pernah. Saya kan yang nyebabin kalian semuanya keluar dari surga. Kan kata Nabi Adam gitu Bu ya. Kita sebenarnya kalau Nabi Adam nggak ngelakuin kesalahan, kita tinggal di surga. Kan saya kata Nabi Adam. Padahal ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Padahal Allah udah ampunin dosa nabi-nabi. Allah ampunin. Cuman salahnya dikit, para nabi takut. Nafsi-nafsi di sini kalau dalam ulama tafsir mengatakan bukan sendiri-sendiri, artinya bukan Nabi Adam nggak peduli sama kita. Nafsi-nafsi artinya saya pun butuh pertolongan. Maksudnya gitu, saya pun juga butuh, padahal Allah udah ampun, tapi dia nggak pede menghadap Allah buat nyelesain masalah kita nih yang ada di yang mahsyar. Dia pergi sana ke namanya Khalilullah, ke Nabi Ibrahim, pergi ke Nabi Ibrahim. Semua kita berbondong-bondong ke dalam riwayat tuh Rasulullah ceritain tuh, ya Ibrahim, engkau kan Khalilullah, engkau kasih Allah, minta tolong sama Allah untuk mempercepat nih kita dihisap, kita minta dipercepat dihakimin. Kemarin contohnya saya bilang, kita udah siap diadilin, hakimnya kagak datang, jaksanya pada nggak datang, udah nunggu kelamaan di pengadilan, mau ngomong apa? Kan kita pengen nunggu keputusan biar cepet tahu di mana kita, kan gitu Bu. Ini puluhan tahun bahkan ratusan tahun nanti di yaumul mahsyar, kita nggak tahu ngelakuin apa ya Allah. Kalau kita baca kitab begini kan rasa hati kita nih malas makan. Tadi aja kalau kita pagi-pagi saya baca kitab, ada kitab sarahnya yang lain ya. Ini kan kitabnya cuma umumnya doang. Ini ya Allah, kita ini kayak apa nanti di hadapan Allah gitu ya. Ya Allah, dosa kita kayak apa, amal kita kayak apa, nolongin kita siapa nanti di hadapan Allah. Kita pegang diakui nggak sama Nabi Muhammad gitu. Sekarang kita ngakuin kita jadi umatnya Nabi, apakah Nabi ngakuin kita umatnya, kan gitu ya. Kita minta sama Allah, makanya banyak yang sholawat, jangan pernah tinggal. Kemudian balik ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, saya pernah ngelakuin 3 kedustaan. Nabi Ibrahim apa sepanjang hidup cuma 3 kali dusta. Dustanya Nabi Ibrahim pun karena hak, karena benar. Kita berapa banyak kita dusta dalam hal kebatilan. Ya Allah, nggak itu. Padahal Allah udah ampunin Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim apa? Saya Khalilullah, saya kekasih Allah di dunia, tapi nggak sampai akhirat tuh kata Nabi Ibrahim. Nah, udah kamu pergi gitu ke Nabi Musa. Kenapa? Wa kallama Musa taklima. Pergi kepada Nabi Musa karena Nabi Musa pernah ngomong sama Allah. Pergi ke Nabi Musa, ya Musa, tolong Dani bilang sama Allah, saya nggak berani, kata Nabi Musa, saya pernah bunuh 1 orang yang Allah larang saya buat bunuh dia. Ya kan Nabi Musa kan pernah hidupin matiin orang kan, ya saya pernah bunuh 1 orang. Jadi saya nggak berani hadap Allah. Sana pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang Kristen bilang Nabi Isa Roh Kudus, ya Bapak Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu adalah Isa Al-Masih, itu Isa kita. Nabi kita dianggap Tuhan sama orang Kristiani, ya Bu ya. Roh Kudus maknanya apa? Karena Nabi Isa itu ada di kandungan Maryam tanpa melakukan hubungan manusia. Jadi tanpa ada sperma tuh Nabi Isa. Makanya dibilang Ruhullah, Ruhnya Allah. Roh Kudus, roh yang suci. Kudus tuh artinya suci. Dia jiplak kita. Cuma dia ngaku-ngaku Tuhannya, kan gitu ya. Dia jiplak kita atas nama Bapa di surga. Ya, jadi Nabi Isa itu adalah kalau orang Kristen bilang Tuhannya. Di antara agama lain ada yang bilang malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Ada yang bilang lagi Bunda Maria adalah ibunya Tuhan, ibunya Tuhan. Jadi Tuhannya Isa, ibunya Tuhan punya ibu. Kan udah musyrik tingkat tinggi Bu ya, udah kafir tingkat tinggi. Nah ini nanti pergi ke Nabi Isa, kata Nabi Isa saya nggak bisa, saya banyak dosa. Terus sampailah pergilah engkau ke Habibullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita pergi sama Nabi kita, Nabi bilang apa? Ana walaha.
Saya punya ini giliran saya, kata Nabi. Giliran saya ngasih syafaat kepada umat. Oh, giliran saya, kata Nabi. Nabi tuh sujud di bawah arasnya Allah. Nabi sujud di bawah singgasananya Allah. Entah berapa lama Nabi nundukin kepalanya, entah berapa lama Nabi sujud, hatta sautullah, hatta mendengar saut Allah, suara Allah yang mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, siap-siap kasih syafaat bagi siapa saja yang engkau ingin memberikan syafaatnya, karena engkau aku kasih hak utama, hak prerogatif yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Engkau, hanya engkau yang punya hak itu. Nabi siapa tuh? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di sini urutannya acak. Ya, di sini urutannya acak. Setelah itu neraka, habis dihisap, disauk, dikasih balasan pahala atau dikasih siksa, kemudian ditimbang amal, kemudian neraka, lalu yang ke-11 kemarin Sirat, yaitu jembatan yang terbentang di bawah neraka yang namanya Jahannam. Permulaannya di mauqif dan ujungnya di pintu surga. Jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pisau. Bisa atau tidaknya orang melewatinya bergantung kepada amal perbuatannya, bukan bergantung kepada kepintaran atau ketangkasannya. Siapa yang pertama tuh lewatin sirat? Orang yang pertama melewatinya ialah Nabi Muhammad. Kalbuq, seperti kilatan cahaya. Saya kasih tahu dalam kumpulan hadis sahih, sifatnya jembatan, sifatnya sirat ada beberapa sifat. Yang pertama adalah fil zulmah, jembatan sirat gelap. Dalam riwayah nanti ada orang yang datang. Jadi gini Bu, jembatan itu sebelumnya ada pintu besar. Bu bisa bayangin pintunya besar, di luar terang, di dalam gelap. Luar pintu itu terang. Sebelum masuk jembatan itu ada pintu gede, terang luarnya, dalamnya gelap. Dalam riwayat dikatakan ada orang yang bawa cahayanya besar kali jabal. Jadi cahayanya terang seperti terangnya gunung. Dia datang ke sirat, maka terang, aman jalannya. Ada orang yang datang, cahayanya ke lembah, seperti lembah. Gunung lebih tinggi, lembah lebih kecil. Ada orang yang ketiga datang, cahayanya seperti cahaya lampu senter. Ada orang yang datang dengan cahaya seperti telapak tangan. Ini cahayanya melewati jembatan sirat. Terbentang antara bawahnya neraka Jahanam. Bawahnya neraka Jahanam ini Bu, makanya sahabat bertanya, kita masuk surga melewatin jembatan itu? Iya. Yang melewati jembatan sirat itu pun merasa panasnya dalamnya neraka. Dan di atas neraka itu ada sebuah lubang yang apabila semua galaksi, semua bumi itu masuk ke dalam lubang itu, masih lebih gede lubang daripada bumi beserta isinya. Lubang itu di atas neraka Jahanam, ini jembatan. Di sana adalah mauqif, tempat nanti yang namanya kontorah. Di sini nggak ada kontorah, nanti saya kasih tahu kontorah itu apa Bu. Kemudian kontorah atas sama jembatan, tapi sebelum masuk ke surga. Jembatan terbentang Bu. Kemudian bawahnya adalah neraka Jahanam yang kedalamannya adalah sab'ina kharifah, 70 tahun lamanya perjalanan. Jadi kalau orang jatuh tuh Bu, melayang-layangnya sampai dasarnya tuh 70 tahun baru nyampe dasar. Alhamdulillah ya, alhamdulillah teman, alhamdulillah. Kita banyak istighfar cerita begini ya. Cuma emang kudu cerita yang biar kita jadi takut, biar semangat buat ibadah lagi, biar naik lagi kata ibadah kita. Sirat itu Bu, pertama sifatnya fil zulmah, gelap. Yang kedua sifatnya dalam kumpulan hadis saya rangkum aja. Yang kedua adalah licin. Yang ketiga adalah tergelincir, beda licin tergelincir. Yang keempat sifatnya sirat adalah kanan kiri. Ini kan jembatan Bu ya. Kanan kirinya ada sebuah besi bengkok laksana kail pancing. Yang satu saat kailan itu, besi yang bengkok itu bisa menyobek daging kita, menyobek mata, menyobek tangan kita, memutuskan tangan kita sesuai terhadap kehendak Allah. Itu sifatnya. Itu sirat itu gelap, licin,
tergelincir, kemudian kanan kirinya ada besi yang bengkok, yang melengkung, yang terakhir adalah sifatnya tadi di sini disifatinya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam dari mata pisau. Ini sifatnya jembatan. Orang yang pertama melewatinya ialah Rasulullah dengan sekejap mata kelebur seperti kilatan cahaya. Abu Hurairah mastiin lagi, seperti kilatan cahaya tuh kayak gimana ya Nabi? Kamu lihat cahaya kan petir gitu, petir itu ya secepat itu. Tuh golongan siapa? Nabi langsung sampai pintu surga. Jadi secepat kilat Rasulullah. Kan Nabi tunggu nanti di atasnya, di depan, di ujungnya sirat itu. Ibu nggak tahu kan perjalanannya menempuh entah berapa lama waktu, entah berapa lama, nggak bisa diprediksi. Wallahu a'lam sampai kita ke ujung sirat itu entah berapa lama. Ada yang seperti secepat kilat Rasulullah, minan nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin, orang-orang para nabi, sahabat nabi, orang-orang yang para mati syahid, anak-anak yang meninggal belum baligh itu akan jalan secepat kilat. Anak-anak yang belum baligh itu yang meninggal, yang belum baligh itu akan lewat, semuanya lewatin. Semua lewatin akan lewat secepat kilat. Kemudian ada yang melewatinya secepat kuda yang paling kencang jalannya. Ini bagi umat manusia, bagi seorang muslim yang banyak amalnya, dia akan berjalan melewati sirat laksana kuda yang berlari kencang. Ada yang melaksanakan lewat jembatan sirat laksana onta yang berjalan. Onta itu kan jalannya kan pelan-pelan, cuma nyampe. Kalau kita kan belinya onta yang pilihnya onta biarin pelan asal nyampe. Cuma sampai ujung sirat dalam riwayat kita angus, kita gosong. Kenapa? Walaupun kita nggak nyampe dasar nerakanya, kobaran api nerakanya pun bisa menghanguskan yang melewati sirat. Walaupun yang apalagi kita ya kayak onta ya kena semua angus. Kanan kirinya adalah kail besi yang sampai yang sewaktu-waktu atas izin Allah bisa mengoyakkan daging kita. Di sirat itu namanya sirat, Bu. Jadi kalau ibu cuma pikir kita akan goyang-goyang kayak tali, enggak gitu. Pandangan kita tuh sirat tuh bukan goyang-goyang kayak tali, satu tali gitu, Bu. Memang udah itu sifatnya begitu, gelap, licin, pergelincir, ada besi bengkok di kanan kirinya, kemudian lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pisau. Ada yang berjalan dengan merangkak, hatta ada yang terkoyak, tangannya udah putus, kemudian dagingnya udah terkelupas, tapi tetap sampai sirat. Rasulullah di depan itu menunggu dengan mengatakan salim ya Rab, salim ya Rab, salim ya Rab, selamatin ya Allah, selamatin ya Allah. Nah gitu. Tapi nungguin kita, nggak masuk surga duluan. Nabi nggak boleh salim ya Rab, salim, salim. Ada yang hampir sampai Nabi jatuh ke dasar neraka. Ada yang hampir sampai jatuh ke dasar neraka. Kita jangan sampai biar pelan selamat ya Rasulullah. Itu sirat. Setelah sirat, ibu lihat di sini, Bu. Ada yang karihil mursalah, ada yang berjalan seperti kecepatan angin. Ada yang seperti kepoyan burung yang terbang. Ada yang seperti kuda yang berlari, berjalan kaki. Ada yang merangkak, ada yang menunggang masjid, atau binatang yang mereka korbankan. Ini orang yang ahli sedekah nih, menunggangi masjid. Tunggangannya adalah rumah. Makanya saya bilang kemarin, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Kita semua nanti berada dalam naungan sedekah kita, dalam perlindungan sedekah kita, hatta yuqda bainan nas, sampai nanti Allah menghakimi kita. Tenang kita. Ya kalau kita cuman bisa kita cuman punya duit, kita orang ada, kita punya duit 10.000, kita sedekah 10.000, kita sedekah 2.000 tuh gede. Itu gede. Jangan dikira kita orang pelit yang begitu. Kalau kita punya 100.000, sedekah 2.000, pelit apa baik? Begitu cara ngukurnya. Bukannya kalau orang kaya itu sedekahnya ya harus segitu. Kalau orang miskin nggak mungkin bisa kan lebihin orang kaya, kan nggak mungkin, beda. Kita kalau sama kayak kita nih, punya duit cuma segitu-gitunya di dompet, 10.000 kita sedekah 5.000, wah itu namanya sahiyun, dermawan. Nah, orang 10.000 punya cuma 5.000 dikasih, tinggal goceng. Nah, kalau orang punya 100.000, sedekah 10.000 aja masih kurang. Nah,
Paham ya, maksudnya begitu. Jadi ibu jangan berpikir enak deh kayak banyakkan dikit, bukan begitu hitungannya. Sekarang lagi kacau hitungan salah sedekah. 1 jadi 10, 7 kayak 70. Itu mah kalkulasi hitungan dunia. Hitungan Allah lebih nggak ada hitungan daripada dunianya. Paham ibu ya? Masalahnya begitu. Ini orang lagi rame masalah sedekah. Jadi kalau ente sedekah 100.000 dapat dasar 10 juta. Kalau ente sedekah motor, yakin tapi bukan begitu perhitungannya. Itu namanya hitung-hitungan sedekahnya agak ada sanatnya, agak ngerti ibu ya. Kudu dibahas, kudu dipahami. Jadi ibu jangan berharap dengan ibu sedekah 100.000, ibu langsung dapat juga 10 juta. Nggak gitu hitungan Allah, nggak gitu cara main Allah. Kalau ibu sedekah hatta wala ibu nggak dapat uang 10 juta, ada yang lebih mahal dari itu, kesehatan. Ibu sehat, sedekah 10.000, ibu jadi sehat. Apakah berharga dibanding uang 10 juta? Itu nggak punya itu nggak ada hitung-hitungannya. Dia ngambil dalilnya benar, karena masalah ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli tumbulah mi'at habbah. Itu benar, itu cuma katanya. Lebih dari 70 kebaikan, lebih sedekah ibu ya. Kalau ibu yang tahu, ibu ngerti ya masalah sekarang. Jadi ibu jangan kita terlena dengan apa yang tanpa dalil yang jelas gitu. Ada pula yang jatuh langsung ke tengah-tengah api neraka. Ini nerakanya neraka jahanam yang kedalamannya adalah sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan, masya Allah. Itu bergantung pada kegesitan dan banyaknya amal soleh. Setelah itu apa? Udah selamat nih bu. Yang lewatin sirat siapa bu? Yang lewatin sirat itu adalah orang muslim. Karena orang kafir nggak lewatin sirat, langsung udah tahu tempatnya. Kan tadi kan Rasulullah kan minta syafaat sama Allah, kan minta dicepetin tuh hisabannya tuh ya, yang tadi Rasulullah minta syafaat, Rasulullah nunduk tuh bu. Nah itu udah dibagi sama Allah, udah malaikat. Ibu tau gak sih waktu yang mau mahsyar gitu, kita kekhawatiran turun malaikat. Baca al-malaku sofa, ya kan? Bersop-sop malaikat turun dari langit Allah, laksana monster besar. Kok bisa bayang kita tuh kayak semut, turun malaikat dari langit kayak monster besar. Malaikat mukanya tegang. Malaikat semua mukanya tegang. Kekhawatiran juga udah hanya Allah yang menghakimi, hanya Allah. Itu nanti kita kayak kutu. Bahkan orang kafir tuh bu, ada yang lari, ada yang coba lariin diri, ada. Nah, kalau malaikat udah kayak monster, kalau orang kafir kayak kutu, dia lariin diri, tinggal ditendang sama malaikat langsung neraka. Dia nggak lewatin jembatan sirat, nggak lewatin. Ibu ya. Jadi yang lewatin jembatan sirat adalah orang muslim. Wallahu a'lam sama munafik. Orang Islam tapi kedoknya munafik itu lewatin juga. Sampai selesai selamat namanya haud, yakni telaga milik Nabi Muhammad yang luasnya ribuan kilometer persegi. Menurut hadis seukuran Sana'a itu kota di Yaman, dan Syam di Damaskus atau di Damsyik Syria. Haud itu ibu telaga yang panjang sama lebarnya sama. Panjang sama lebarnya menempuh perjalanan 1 bulan naik onta. Naik onta ya, bukan naik kuda, bukan naik mobil, naik onta. Jadi Haud itu telaganya Nabi yang seukuran Sana'a dari Yaman ke Syam. Kemudian itu jalannya panjangnya tuh Haud telaganya Nabi itu lebarnya 1 bulan perjalanan naik onta. Yang mana Haud itu kita tahu abyad minal laban, yang rasa warnanya lebih putih dari susu, ahla minal asal, lebih manis dari madu. Wanginya lebih semerbak daripada minyak kasturi, dan warnanya bermacam-macam sebanyak minuman di surga. Kalau kita minum dari Haud itu layat bak abadan, nggak akan keausan selamanya. Sekarang pertanyaannya, Haudnya ini sama telaga Kautsarnya bedanya mana? Ini ada Haud telaga juga. Kalau ibu sering dengar namanya telaga Kautsar. Telaga Kautsar, ini ibu biar paham ibu. Ini Haud yang di mana? Ini Haud yang di padang mahsyar.
Yang saya lagi omongin haud yang di padang mahsyar. Yang telaganya Kausar itu ada di mana? Udah ada di surga. Kullun nabi haud, tiap nabi punya telaga. Telaga nabi adanya Al-Kausar yang ada di surga. Airnya, itu air dari Al-Kausar telaganya mengalir sampai di haudnya yang mahsyar gitu. Jadi belum sampai surga nih Bu ya, haud ini baru sampai mahsyar. Kita kan tadi saya bilang dibangkitin dalam keadaan kehausan. Kalau dikasih minum dari telaga haud yang ini nih, yang kita bahas nih, la yashba abadan, gak akan kehausan sampai selamanya. Nanti baru ketemu ame Al-Kautsar di surga kalau udah masuk surga. Ini cabangnya, yang aliran Al-Kautsarnya, telaganya, airnya mengalir tuh sampai haud, belum nyampe, masih di masa kita. Ada 3 golongan orang yang gak mendapatkan air minum di telaga mahsyar atau di telaga haud. Siapa saja orang itu? Ada 3 golongan, Bu. Yang pertama adalah orang yang murtad, dia nggak akan pernah minum dari tenaga Kautsar. Yang kedua adalah orang munafik, dia nggak akan minum dari telaga Kautsar. Nih munafik ada 2 Bu. Munafik yang pertama adalah munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Yang kedua adalah munafik amali, munafik amalnya ya. Yang ketiga adalah orang yang suka membid'ahkan, dikit-dikit bid'ah, membid'ahkan dan tidak suka bid'ah. Ada 2, nanti saya nggak bahas ini panjang lebar nanti. Orang yang nggak dapat minum dari tenaga haud itu adalah 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang murtad, yang keluar dari ajaran Nabi. Ini kita nggak usah bahas. Murtad berarti udah musyrik, udah kafir, ya. Yang kedua adalah munafik. Orang munafik ini kemarin saya bilang istilah munafik hanya ada di Islam. Jadi orang kafir, lu munafik, bukan lu kafir gitu. Kalau orang kafir nggak ada istilah munafik, nggak ada. Karena udah kafir udah gitu. Cuman kalau munafik adalah istilahnya daripada ada 2 nih. Yang pertama munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Udah emang dia nggak karena Islam, emang agamanya apa? Konghucu dah. Itu namanya munafik keyakinan. Atau kalau di sini dibilang yang kedua adalah munafik amali. Orangnya Islam tapi amalnya nggak Islam, nggak Islami. Orangnya alim, kelihatan depan orang alim, lagi sendiri. Nah, dia lihat yang bukan yang maksiat itu namanya munafik amal itu. Sekarang kan orang banyak, kata ulama, banyak orang berkedok pakai baju Habib, pakai baju ulama, tapi sifatnya sifat setan. Kan gitu Bu ya. Sekarang akhir zaman begitu. Di depan orang banyak kayaknya alim, tapi lagi sendiri sifatnya kayak iblis, kayak setan. Ini namanya munafik amali. Paham ya Bu? Munafik ada 2. Munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Yang kedua adalah munafik amali. Munafik orangnya Islam, amalnya nggak Islami. Siapa aja yang bisa bayar kita, pokoknya kita ikutin dia gitu. Walaupun orang Islam, tapi yang dibelain bukan Islami. Gitu, paham ya Bu ya? Kita nggak bahas. Nah ini nggak akan minum dari telaga haudnya Nabi. Yang ketiga adalah yang suka membid'ah-bid'ahkan. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, ya. Ada acara 7 hari bid'ah, padahal isinya adalah doa, isinya adalah sedekah, isinya adalah silaturahim. Dikit-dikit membid'ahkan itu nggak akan pernah masuk ataupun minum dari haudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu ya Bu, karena udah 2:30. 1 jam pasti Bu ya. Insya Allah jembatan ame haud. Besok baru kita cerita panjang lebar tentang syafaat. Besok yang enak-enak itu, yang enak-enak besok. Besok syafaat ini kan transfer ya. Besok syafaat, besok adalah jannah dan khulud dan ru'yatullah. Enak dah besok insyaallah. Tapi Bu dari kemarin 2 bulan dari kemarin 2 kali kita pegang dulu. Insyaallah. Emang begitu urutannya. Jadi yang sedih dulu biar kita nyemangatin amaliyah kita. Yang enak-enak dulu ya Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Yuk kita angkat kedua tangan kita.
Kita doain yang pada sakit-sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kembali kesehatannya, Allah tetapkan sabarnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa. Keluarga besar daripada peserta Sami'na, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur dalam sehat, dalam taat. Kita semuanya yang punya anak, cucu, mantu, keturunan kita menjadi dzurriyyah yang saleh dan salehah, yang qurrata a'yun, yang maslahat manfaat dunia dan akhirat. Kita semuanya hadir, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusan kita, dikabul segala hajat kita, panjang umur dalam taat, dalam sehat. Nabi ngajarin doa yang nggak boleh Nabi lupain. Doa sedikit ibu udah apa doanya. Satu doa ini doanya yang sering Nabi baca bukan doa Rabbi Shrahli, bukan doa Rabbana Atina, bukan Rabbi Zidni Ilma, tapi yang paling Nabi sering baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tambahin boleh wa ala taatik boleh, tapi sampai ala dinik cukup. Ini Nabi sering bacain. Kenapa Nabi sering baca itu? Karena kita nggak tahu, karena iman kita dalam genggaman Allah. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah, maka tetapkanlah keimanan kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita husnul khatimah. Betilkani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwa minkum. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la tanfadu wa qurrata 'ain la tanqati' wa murafaqata bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Allahumma ya Fattah ya Fattah ya Fattah, iftah qulubana bi nuri ma'rifatika. Allahumma ya alim ya alim ya alim, alimna ma la na'lam bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buang dulu kan? Ya iya lupa dah. Ini nih anaknya Biasa bawa anak. Bu, ini ada doa dari Hubabah Amirah Jindan. Ya, doa ini doa biar Allah kabul hajat kita. Ya, ini ibu dikasih nggak tadi diskusinya? Udah. Jadi cara doa ini kita berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Sholatnya sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rakaataini, gitu. Ya, habis wudu, ibu sholat 2 rakaat, langsung baca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa ana wajjahtu ilaika bi Muhammadin. Jadi tawassul sama Nabi Muhammad, habis baca doa ini minta hajat dari Allah kabul. Ya, ini amalan dari Hubabah Amirah bin Novel Jindan. Ya, jadi tata caranya wudu, kemudian sholat sunnah, usolli sunnatan rakaat ini aja. Mutlak ya, saat mutlak. Habis itu baca doa ini, habis itu baru minta hajat ibu. Kapan aja, tapi jangan di waktu-waktu yang dilarang buat sholat. Biasanya saya baca doa ini habis sholat duha, gitu. Atau kalau ibu nggak kesempatan sholat duha, habis bainal maghrib wala isya, habis sholat sunnah awabin, ibu sholat sunnah mutlak, baca doa ini, minta hajat kita. Nah, insya Allah Allah kabul ibu. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacain ya Bu ya. Allahumma inni as'aluka wa ana wajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda ya Bu ya, ini lituqda. Allahumma fasyaffi'hu fi ke saya, fi gitu, fi ya Bu ya.
Insya Allah mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah. Ini doa biar Allah kabul hajat, biar Allah sembuhkan segala penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Ini doa ketika orang buta minta doanya tawasul sama Nabi, matanya buta, habis baca doa ini seketika langsung bisa melek matanya. Allah. Boleh, kalau saya sih biasanya habis duha bacanya. Saya juga belum hafal, tapi saya berusaha buat ngapalin. Ya Bu ya. Terima kasih Bu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.